wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam Bapak Yayan Sunandar, kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, penata acara, para bapak-bapak jamaah sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan istiqomah dalam majelis taklim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan, baik itu nikmat iman Islam, wabil khusus nikmat sehat jasmani kita, rohani kita. Semoga kenikmatan yang Allah berikan menjadikan tambah semangatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada manusia pilihan bagi kita, alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sebelum kita mulai, kita kirimkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Nasaihul Ibad. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmunya beliau. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Wa khususan ila sahibil kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Bantani, Syekh Syahrul Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Allah yaghfirhu bi rahmati wal maghfirah. Syukurillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita kalau ditanya nih, mau yang ada di majlis ataupun di luar majlis, pasti jawabannya sama. Pilih surga atau neraka? Pasti jawabannya semua beda. Sama. Pasti kita semua menginginkan surga. Kenapa kita ada pilihan surga dan neraka? Kita milihnya surga. Karena ketika kita bicarakan surga, berarti kita sedang membicarakan banyak kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Banyak kenikmatan yang Allah sediakan untuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan ada maqalah al-maqalatul 19, maqalah yang ke-19. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, arba'atun, ada empat
fil jannati, yang berada di surga itu khairun minal jannah, yang lebih baik daripada surga. Surga itu udah baik, nikmat, berarti ada 4 kenikmatan yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Artinya ketika kita masuk surga kita mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau tempat ini terletak sama kita, berarti kita mendapatkan kenikmatan yang lebih di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 kenikmatan di dalam surga yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama itu apa? Al-khuludu fil jannati khairun minal jannah. Berlama-lama, waktu yang panjang atau kekal abadi kita di dalam surga, kekekalan abadi ketika kita dimasukkan ke dalam surga itu menjadikan khairun minal jannah, lebih baik daripada surga. Surga itu baik, tapi kalau misalnya kita masuk surganya kekal abadi, itu jauh daripada lebih baik daripada surga. Surga itu sudah luar biasa. Tapi kalau kita kekal di dalam surga, maka kita telah mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat di dalam surga. Jadi kalau kita pengen kenikmatan dalam surga, minta kekal di dalam surga. Terus yang kedua, wa khidmatul malaikah fil jannati, khidmatnya malaikat kepada kita, peran pembantunya ketika kita di surga adalah malaikat. Ketika kita dibantu oleh malaikat berada di surga, khairun minal jannah. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita dilayani oleh malaikat di surga, itu khairun minal jannah, lebih baik daripada surganya itu sendiri. Berarti ketika kita masuk surga, kita mendapatkan keistimewaan ketika kita bisa dilayani oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, wajibatul anbiya fil jannah, menjadi tetangganya para nabi di surga itu khairun minal jannah, menjadi lebih baik daripada surganya itu sendiri. Kalau punya tetangga orang yang baik, dermawan, senang apa? Senang kan ya? Kesenangan itu tiada apa-apanya dibanding kebahagiaan surga nanti ketika kita bisa bertetangga dengan para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibatul anbiya fil jannah, menjadi tetangganya para nabi nanti di surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Sekarang kita hanya menjelaskan kisahnya Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nanti kita di surga, kita berada di lingkaran menjadi kerabat tetangganya para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang lebih baik daripada surganya itu sendiri. Dan yang keempat, wa hasuna ulaika rafiqa, diberikan teman-teman yang baik itu lebih baik daripada surga. Jadi ketika kita sudah bertetangga sama para nabi yang di surga, diberikan teman-teman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Makanya di dunia kita cari teman yang bisa mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, wa ridallah ta'ala fil jannah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga khairun minal jannah, itu lebih baik daripada surganya. Artinya apa? Ridwanullah, ridhonya Allah Ta'ala akbaru, lebih besar min jami'in ni'ami, daripada seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Kita bisa melihat itu nikmat besar atau nikmat kecil? Hah? Ada orang Muhammad kalau saya melihat operasi mata berapa juta? Kalau hitungin rupiah mahal atau murah? Hah? Kekhawatiran kita kelilipan itu luar biasa, Pak. Kita lagi naik motor nih, kelilipan mata kita, masya Allah, khawatirnya luar biasa. Ya bukan apa-apa. Baru kelilipan doang tuh. Kira-kira penglihatan di dalam mata kita yang Allah berikan itu nikmat kecil atau nikmat besar? Nikmat besar. Allah berikan kaki kita bisa melangkah ke tempat yang baik, itu nikmat kecil atau besar? Besar. Ada yang lebih besar dari itu. Apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan pandangan mata kita agar Allah menurunkan ridhonya kepada kita. Kita langkahkan kaki kita ke tempat yang Allah turunkan ridho di dalamnya. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik daripada syurga. Karena ridhonya Allah adalah yang lebih besar daripada semuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Suatu ketika ditanya kita mengenai surga dan neraka, pasti kita berpikirnya neraka itu tentang sisa. Dijewer sakit nggak? Sakit nggak? Kalau yang dijewernya malaikat, gimana perjalanannya? Atau bisa dirotan sakit nggak? Sakit. Kalau yang rotannya malaikat, gimana? Enak nggak? Enak nggak? Kalau kita bicara neraka, satupun manusia yang memiliki akal pasti nggak mau masuk dalamnya. Penghuni neraka itu setiap saatnya dalam kondisi menangis. Menangisnya mereka lebih pedih daripada tangisan biasanya. Kapan penduduk neraka nangis sejadi-jadinya di luar kebiasaannya? Yang namanya kena panas, sedih, nangis, kafir. Tapi mereka para ahli neraka menangis sejadi-jadinya sampai apa yang dalam perut mereka dikeluarkan, melotot sampai matanya keluar. Kapan? Ketika Allah perintahkan Juhaina penghuni neraka untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan Juhaina penghuni neraka masuk ke dalam surga, penghuni neraka pada saat itu menangis sejadi-jadinya. Mengapa demikian? Karena Juhaina adalah orang yang paling terakhir yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang lain kekal di dalam neraka. Jadi kalau ada pertanyaan kapan penghuni neraka menyesal, ketika nama dia tidak terdaftar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Juhaina itu? Juhaina itu orang yang tidak mempercayai bahwa ada surga dan neraka. Mereka, si Juhaina ini berpikirnya neraka dan surga ini Allah lagi bercanda aja. Enggak mungkin lah, sudah dijelaskan Allah menciptakan langit surga dan neraka. Kenikmatan dan siksa. Orang yang taat mendapatkan nikmat, orang yang tidak mendapatkan siksa. Kata Juhaina ini Allah sedang bercanda. Menganggap ciptaan Allah kondisinya bercanda saja, dimasukkan ke dalam neraka mendapatkan predikat penghuni surga yang terakhir. Sekarang timbul pertanyaan kita yakin ada surga dan neraka? Juhaina tidak meyakini adanya surga dan neraka, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya sama kita nih,
Percaya nggak ada surga dan neraka? Gimana cara percaya? Gimana? Ketika kita melakukan ibadah, kita merasakan nikmat, itu surga. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ada kekhawatiran, itu neraka. Jadi kalau kita membicarakan kita pengen masuk surga, kita sudah bisa belum merasakan nikmatnya dalam beribadah. Ya kan? Terus kita kalau khawatir masuk ke dalam neraka, ketika kita bermaksiat, ada kekhawatiran di dalam diri kita. Maksiatnya kita itu adalah melalaikan perintah Allah. Salah satunya apa? Hadir di majlis taklim. Siapapun orangnya, mau jabatannya apa, kalau hadir di majlis taklim mendapatkan predikat yang luar biasa. Dari siapa? Dijamin oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man apa, kecuali orang yang akan mengikuti sunnahku. Duduk di majlis taklim adalah sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sedang mengamalkan sunnah luar biasa godaannya. Malam ini ada debat presiden. Ya kan? Ya, benar nggak? Orang-orang sibuk nyalain TV-nya, sibuk bikin kopinya, sibuk nyiapin cemilan untuk mendengarkan debat presiden. Sedangkan kita mendebati antara surga dan neraka. Sama-sama ya? Ya kan? Ya nanti kita bisa nanya selesainya. Tadi di debat gimana? Atau di YouTube ada kan? Di YouTube ada kan? Ada. Dibalikin sama yang siapa yang nonton debat yang akan nanti. Enggak, kok bisa nonton di YouTube begitu kan? Sekarang udah ada channelnya ya? Udah ada di YouTube. Jadi manfaat hadir kita di majlis taklim itu salah satunya adalah menjalankan perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi orang yang beragama Islam. Jadi menuntut ilmu itu apa? Cari tempat yang dimana di dalamnya kita mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Yang terlebih ilmu agama. Contoh, kita nggak pernah hadir di majlis taklim, nggak tahu yang namanya bagaimana cara mencintai Nabi. Cara mencintai Nabi caranya adalah bersolawat. Dibikinlah syair-syair solawat berbagai macam. Ada kita Paul Ghazali dan lain sebagainya. Itu kita dapatnya di mana? Di majlis taklim. Ilmu bukan? Ilmu. Kita bisa kenal atau bentuknya begini, pas bentuknya begini dari mana? Dari majlis taklim kan? Oh, atau suaranya begini, ternyata atau suaranya lebih enak daripada dahulu. Ya kan? Benar nggak? Orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengamalkan sunnah yang baginda Nabi SAW. Siapa orang yang mengamalkan sunnah? Orang yang susah payah untuk memaksakan dirinya hadir ke majlis taklim. Jadi surga itu penuh kenikmatan, tapi kalau kita mendapatkan 4 itu bisa menjadi lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama apa tadi? Bapak. Yang pertama tadi kekal di dalam surga itu lebih baik daripada surganya sendiri. Terus bertetangga dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Dilayani oleh malaikat ketika kita di surga lebih baik daripada surganya itu sendiri. Hari ini kita bikin kopi sama makhluknya Allah yang namanya manusia. Tapi nanti ketika kita sudah berada di surga, apa yang kita mau tinggal kita sebut dan Allah perintahkan malaikat untuk melayani kita. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir, ridhonya Allah yang kita dapatkan di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Kenapa? Karena ridho Allah itu jauh lebih besar
daripada segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jelas sampai sini? Mau masuk surga? Mau? Punya dosa? Mau masuk surga? Syarat orang masuk surga itu bersih. Bersih apa? Hatinya, lisannya. Kenal Abu Nawas, kenal? Abu Nawas kenal? Kenal? Abu Nawas. Abu Nawas kan hidup pada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begitu ketika Abu Nawas wafat, saya nggak mau nyalahin Abu Nawas. Ya begitu dah, karena wafatnya begitu terkenal ya kan. Saya nggak mau nyalahin Abu Nawas. Kata Imam Syafi'i. Ya kan, ketika Abu Nawas meninggal enggak? Meninggal yang namanya orang sebelum disolatin, setelah meninggal kan dimandi dulu. Setelah dimandikan, itu ada yang merobok kantongnya Abu Nawas, terselip kertas. Kertas itu ada tulisannya. Tulisan itu disampaikan oleh yang ingin memandikan jenazahnya Abu Nawas kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Sungguh, aku tidak berani kalau saya nggak menyolatkan tubuh Abu Nawas. Yang tadinya Imam Syafi'i tidak mau mensolatkan Abu Nawas, asbab daripada kertas yang didapati itu, Imam Syafi'i langsung mau untuk mensolatkan Abu Nawas. Apa isi kertas itu? Ilahilas tulil firdaus si ahla wala aqwa ala narir yahibi faham litau bahkan wafir dunubi fa inna ghafirun nakir. Apa? Artinya apa? Ilahi nasulil firdausi wahai Tuhanku, aku ini gak cocok kayaknya kalau masuk ke dalam surga. Wala Abu Nawas sadar dirinya, Pak. Kayaknya saya jauh dari kata sempurna, jauh daripada kata untuk mendapatkan cintanya Allah. Tapi kalau hati masukkan ke dalam neraka, kayaknya saya nggak mampu. Karena saking beratnya siksaan di dalam neraka. Apa tulisannya? Fa'abalina maka terimalah taubatku ya Allah, ampunin dosaku. Fa inna ghafirun karena sesungguhnya Engkau adalah pengampun dosa-dosa besar. Ya kan? Asbab syair inilah yang tadinya Imam Syafi'i tidak mau mensolatkan jenazahnya Abu Nawas, bahwasanya Abu Nawas ini sadar diri untuk masuk ke dalam surga Allah kayaknya tak pantas. Kalau dimasukkan ke neraka kayaknya tak bakal kuat. Maka yang dicari apa? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan pernah bosan lisan kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu belum diterima. Ketika kita minta ampunan sama Allah, baru ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah bosan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Tadi syair apa namanya? Apa ya? Tulisannya apa tulisannya?
Dosanya Zunubi mislu adati ribani. Dosa-dosaku bagaikan pasir yang ada di lautan. Dikit apa banyak? Pasir di lautan dikit apa banyak? Itu kata aku nawas. Terus terimalah taubatku, wahai Allah yang maha jalan apa jalan agung dan mulia. Wa umrina bisum fi kulli yaumin. Umurku berkurang setiap hari ya Allah. Walam bizaidu kaifa timari. Tapi dosa-dosaku setiap hari semakin banyak. Ingat kata-katanya, umurku setiap hari berkurang ya Allah, tapi dosa-dosaku semakin hari semakin bertambah. Jikalau Engkau mengampuniku ya Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampunan. Ditutup ujungnya sama syair Abu Nawas. Wa jikalau Engkau tidak mau mengampuni diriku, kepada siapa lagi aku mohon ampunan. Syair ini yang menyebabkan Abu Nawas akhirnya disolati oleh Imam Asy-Syafi'i, sadar bahwa dirinya bukan ahli syurga, cuma kata sambut juga kalau di neraka. Ini buat pelajaran kita. Abu Nawas ibadahnya berbanyak, nah kita mah lawannya. Ya, seorang ulama aja kadang-kadang tidak bisa mempredikatkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, tidak apa-apa. Caranya sering-sering ingat dosa, banyakin baca istighfar. Semoga kita semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala biha ila al-hajjat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal sayyi'ati jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma qasna sallallahu alaihi wa min al-qur'an al-ladhi wa ma'ala wa sallallahu واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية طيبة ورحمة نازلة وبركة ساكنة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولسببنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله والجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقل Subhanahu wa ta'ala atau diselesaikan semoga kita kepada kita semua sehingga apa yang kita bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.